Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan naik kapal selam. Cakep. Jangan lupa membawa jarak. Cakep. Terima kasih bagi yang menjawab salam. Insya Allah dapat pahala. Dapat rujak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SDN Tapos 5, Ibu Puji Astuti yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru beserta seluruh staf yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berjumpa kembali pada acara workshop penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di Sekolah SDN Tapos 5. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah dengan baik hati meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kemudian di sini saya tidak mau yang namanya menggurui ya. Di sini kita belajar bareng-bareng karena saya pun menyadari di sini saya kemampuannya masih kurang, ilmunya masih kurang, bahkan untuk materi ini pun saya harus masih banyak belajar lagi. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari bersama itu pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada juga yang namanya disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Ini sebenarnya ada semuanya di PMM. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempraktekannya di kelas, membuat aksi nyata. Ini bisa dipraktekkan untuk PMM Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pasti ini yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka sudah akrab dengan kata berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Apa ya? Sudah, pasti kita sudah belajar. Jadi kita melihat ternyata gaya belajar setiap anak itu berbeda. Ada apa saja nih pelajaran yang pertama? Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah itu, jadi diferensiasi itu ya ada 3. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern. Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian biasanya di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang yang namanya teori kontrol. Saya harus hati-hati saat mengucapkannya, jangan sampai keceplosan. Teori kontrol. Yang pertama, ada kata atau kalimat ilusi guru mengontrol murid. Ya, kadang kita merasa yakin kalau seorang guru itu bisa mengontrol muridnya. Ya, kita tidak dapat memaksa murid. Jadi untuk berbuat sesuatu, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid di sana dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Padahal sebenarnya di sana itu hanya ilusi. Perasaan kita aja kita bisa mengontrol mereka. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol itu adalah diri muridnya sendiri. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif itu bisa berupa bujukan atau reward atau hadiah untuk murid kita. Ya, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Karena ini hanya ilusi, karena tetap murid itu yang mengatur dirinya sendiri, bukan guru, tapi dia sendiri. Ya. Kemudian ada juga miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pasti kita semua pernah melakukan hal ini ya kepada murid kita. Saya pun pernah merasakannya, pernah melakukan hal seperti itu kepada anak. Anak oleh kita dibuat merasa bersalah. Kemudian kita menganggap kalau itu untuk menguatkan karakternya. Oh, ternyata itu salah, itu kesalahan besar kita Bapak Ibu guru. Ya, kita biasanya menggunakan kritik, ya, mengkritik anak saat dia melakukan kesalahan. Kemudian kita juga menggunakan ibaratnya kata-kata yang ibaratnya merendahkan dia karena dia sudah melakukan kesalahan. Oh, ternyata itu salah. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Kita bahkan membuat dia merasa buruk di depan teman-temannya. Kita memarahi dia di depan kawan-kawannya, di depan kelas. Nah, ternyata itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini saya pun menyadari sebagai seorang guru, kita masih sering memaksa anak murid kita melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan kita. Ya, masih sering ya. Ya, ternyata itu mungkin kita di sini kadang percaya kalau itu merupakan tanggung jawab kita untuk membuat murid melakukan hal tertentu. Mungkin menurut kita itu baik, tapi ternyata itu salah Bapak Ibu guru, ya. Jadi mungkin di saat itu anak mau menuruti kita karena paksaan, tapi ujung-ujungnya apa? Anak bisa merasa tertekan atau terpaksa. Bahkan mungkin murid bisa membenci kita ujung-ujungnya. Kemudian sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Siapa yang tahu apa itu stimulus respon? Biasanya Pak ya tahu ini. Jadi kalau stimulus respon itu biasanya kita yakin bahwa anak itu bisa diatur oleh kita, bisa dikendalikan oleh kita, ya. Kalau teori kontrol apa? Kebalikannya dari teori stimulus respon. Yang mengatur diri anak, yang mengendalikan itu adalah diri anak, bukan orang dewasa, bukan guru, ya. Dalam stimulus respon misalnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama katanya. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon ya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Padahal kalau secara teori kontrol tidak bisa. Selanjutnya di sini ada kalau stimulus respon itu ada yang namanya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Saat kita memberi bujukan kepada anak kemudian gagal, nah kita mulailah memaksa anak. Ya, padahal harus ada yang namanya kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau dalam stimulus respon ada mode berpikir menang kalah. Berarti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau ada yang kalah berarti ada yang menang. Nah, itu stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi kedua belah pihak ini menang, nggak ada yang kalah di sini, ya. Nah, inilah disiplin positif. Jadi kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang akan kita pelajari nanti yaitu ada juga yang namanya disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan
pelaksanaan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman. Ancamannya itu bisa berupa hukuman misalnya. Jadi yang namanya disiplin positif itu lahir dari diri peserta didik kita sendiri, tanpa harus kita beri imbalan, tanpa harus kita beri ancaman, tanpa harus kita beri hukuman. Ya, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa sih itu kebajikan yang universal? Menyeluruh. Ya, bisa apa lagi kira-kira kebajikan yang universal? Contohnya kejujuran. Kejujuran itu menurut Bapak Ibu apakah nilai yang betul atau yang salah? Benar atau salah? Positif atau negatif? Positif. Nah, itu kenapa disebut kebajikan yang universal. Jadi semua orang menganggap kalau nilai itu betul, nilai itu positif. Jadi itu kebajikan yang universal. Kejujuran misalnya. Terus apa lagi? Tanggung jawab, disiplin, ya. Kemudian memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik ini motivasi yang muncul dari dalam peserta didik. Bukan guru yang terus memberikan motivasi, tapi motivasinya harus lahir dari dalam diri peserta didik. Kemudian ada juga yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama kita pasti sudah banyak mengenal, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu lagunya gerakannya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu. Kemudian ada juga dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilainya berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena pasti ya, yang namanya manusia itu pasti punya keinginan, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini memang harus terpenuhi. Yang 5 ini memang harus terpenuhi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada juga yang ketiga kebutuhan penguasaan. Jadi di sini contohnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Misalnya contohnya untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Dan yang kelima ada kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, seperti Mbak Mega. Nah, kemudian yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi yang namanya motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik ini
Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena biasanya ini ada faktor dari orang luar. Kalau murid bisa jadi dari gurunya ya, motivasi ekstrinsiknya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kalau motivasi intrinsik ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau motivasi ekstrinsik ini dipengaruhi oleh orang lain, bisa guru, bisa orang tua, atau bisa orang sekitarnya. Kalau motivasi intrinsik ini lahir dari dalam dirinya sendiri, dia sadar sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Nah, kemudian biasanya ada 3 hal atau cara untuk memotivasi perilaku manusia. Kalau kita yang mana kira-kira sebagai guru, apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Hukuman. Restitusi. Restitusi. Yang mana? Restitusi. Yang mana? Restitusi. Yang mana kita sebagai seorang guru kira-kira kalau ke murid ngasih hukuman, ngasih konsekuensi, atau ngasih restitusi? Restitusi. Oke, berarti kalian atau kita sebagai guru-guru yang sudah mulai bergerak ya, mulai bergerak mengubah paradigma lama ke paradigma baru ya. Karena sekarang itu memang kalau dulu mungkin hukuman. Jadi hukuman itu biasanya tidak terencana. Jadi tiba-tiba anak melakukan kesalahan sama kita tanpa rencana, tanpa dengan tiba-tiba murid kita berikan hukuman secara langsung misalnya ya. Kemudian murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid langsung saja mendapatkan hukuman gara-gara kesalahannya. Kemudian bersifat satu arah, dari gurunya langsung ke muridnya menghukum. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu hukuman. Kemudian berlanjut ke yang kedua, berubah menjadi konsekuensi. Kira-kira kalau konsekuensi apa bedanya dengan hukuman? Kalau konsekuensi mah kesepakatan. Kalau hukuman mah kita dari kita langsung. Iya, terima kasih Pak. Ini super sekali, tepuk tangan untuk saya. Ya, kalau konsekuensi itu terencana, jadi ada kesepakatan sesuai peraturan. Jadi ada kesepakatan dulu nih antara guru dan murid. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, nanti hukumannya ini. Jadi anak tuh udah tahu, oh iya, kalau aku melakukan kesalahan nanti bakal dihukum ini sama Pak Yayat nih. Nah, itu konsekuensi ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Iya, karena ada tekanan. Karena ada, dia bisa tekanan. Karena konsekuensi itu, iya, bisa merasa bersalah. Atau mungkin dia takut juga kalau misalnya ada hukumannya, ya. Karena namanya juga konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kitanya mengawasi murid. Nah, sekarang kita melangkah ke paradigma baru, yaitu ada yang namanya restitusi, ya. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini, murid dia menemukan masalahnya sendiri, masalah apa yang sudah dia lakukan. Kemudian murid sendiri yang menemukan solusinya. Dia sudah melakukan kesalahan, kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya konsekuensi untuk murid, ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus ya, bahkan mungkin kita sering menemukan kasus seperti ini. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap dan mengobrol saat upacara. Di kita biasanya diapain kok yang kayak gini? Hormat bendera. Terus diapain? Namanya bisa disebut sama kita ya? Tuh kelas ini. Namanya siapa? Disebut sama kita ya? Ya. Kira-kira itu betul atau salah? Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, pada kasus yang tadi ya, penghukum itu biasanya siswa disuruh berdiri di depan peserta upacara sampai selesai. Nah, ini kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu dengan kata-kata saja tuh, misalnya berapa kali sih ibu atau bapak
tahu kamu selalu aja mengecewakan ibu atau bapak guru. Nah, itu anak sudah mulai merasa bersalah tuh kalau kita mengucapkan kata seperti itu kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau ini sebagai teman. Kalau teman biasanya kata-katanya juga lebih dekat ke murid ya. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini saja. Atau ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Nah, ada juga sebagai pemantau nih. Kalau pemantau itu biasanya kayak gini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah pulang sekolah, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Nah, itu ada konsekuensi di sana untuk murid kita. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Biasanya pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, murid mulai berpikir apa kesalahan dia. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, muridlah yang mencari tahu sendiri bagaimana dia agar bisa memperbaiki kesalahannya. Kira-kira kalau yang bagus yang mana? Kita 5 posisi kontrol guru, apakah menghukum, pembuat rasa bersalah, atau ke teman, pemantau, atau manajer? Iya, betul sekali Pak Yayan. Jadi memang kita harus bisa masuk ke paradigma yang baru ya. Jadi guru itu diusahakan kita harus bisa sekarang ini berada di posisi sebagai manajer ya. Jadi yang penghukum itu seharusnya udah kita hilangkan ya. Penghukum, kemudian yang tadi apa? Yang merasa murid merasa bersalah juga itu harusnya sudah kita hilangkan. Sekarang kita coba ke kuis ya. Kayaknya udah mulai ngantuk nih. Iya. Ditunjuk ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mana? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer atau teman? Pembuat rasa bersalah. Ih, pinter. Ya, pembuat rasa bersalah. Ya udah, ditunjuknya biar gak ngantuk, ditunjuknya. Rasanya ngantuk. Rasa coklat. Kita ke pertanyaan yang kedua. Enggak ditunjuk, kita coba bareng aja. Kita belajar bareng-bareng. Nah, membuat rasa bersalah, betul sekali. Selanjutnya, kalau yang ini apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer atau teman? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Coba bunyinya apa? Ayo, apa coba? Kalau penghukum itu harus ada hukumannya ya, anak disuruh ngapain? Kalau pemantau itu ada akibatnya, dia harus ngapain? Oke, kita cari tahu jawabannya apa. Membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Pintar pokoknya kalau guru dapat 5 mah. Selanjutnya, nah, ayolah lakukan demi bapak. Ini adalah sebagai teman. Besti. Nah, ini kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yakin? Yakin? Membuat rasa bersalah. Kalau salah nggak dikasih link absen nih. Rasa bersalah. Jawabannya adalah Mantap. pemantau ya. Pemantau datang. Sekarang kita lanjut ke materi tentang keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu
masing-masing, kemudian bisa dibuat aksi nyatanya di PMM, ya. Ada kali apa kita dijawab dulu sebelumnya nih materi sebelumnya. Oke. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Jadi kalimatnya sedikit aja, pendek-pendek, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa disebut keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kenapa sih kok disebutnya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena mirip-mirip, hampir mirip artinya. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kenapa budaya? Kalau keyakinan maka memang dibuat oleh satu, maksudnya dari kelas itu. Kalau peraturan memang udah baku gitu. Peraturan udah baku, ya bisa. Yang lain mungkin agar tidak mengekang siswa, ya bisa. Apalagi? Kalau yang namanya keyakinan itu biasanya motivasi apa coba? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Iya, intrinsik. Jadi muncul dari dalam diri peserta didik, dari kesadaran mereka sendiri. Ya, yang namanya keyakinan itu. Kalau peraturan intrinsik atau ekstrinsik? Iya, karena biasanya ada pengaruh dari guru atau dari orang luar. Nah, makanya keyakinan kelas ini kita buat atau kita gunakan sebagai apa ya, untuk peserta didik ini. Jadi dia sadar sendiri tanpa harus guru yang menyuruhnya, tanpa harus guru yang galak-galak misalnya membuat peraturan, ya. Nah, ini keyakinan kelas yang kemarin sudah saya coba buat di kelas bersama anak-anak kelas 6B. Jadi yang namanya keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, ya. Abstrak di sini artinya ringkas, jadi tidak terlalu panjang biar anak pun mengingat peraturan apa, keyakinan kelasnya itu apa. Kemudian berupa pernyataan yang universal, jadi nilai-nilai kebaikan yang memang semua orang menganggap itu benar. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita praktekkan sekarang. Tadi kan ditugaskan membawa alat tulis, ya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, ya. Jadi di kelas itu misalnya harus bagaimana, harus saling apa, ya. Nanti Bapak Ibu guru akan saya berikan kertas. Nanti Bapak Ibu guru tolong tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu yakini, ya. Untuk diterapkan di kelas boleh, ya. Nanti tolong tuliskan misalnya contohnya saling menghargai. Contohnya, ya. Coba nanti yang lain apa lagi. Nanti kalau sudah ditulis tolong tempelkan di depan, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bola. Ateis. Jangan banyak-banyak, ya. Ya misalnya saling apa, tidak boleh apa. Jadi supaya kelas itu bisa berjalan dengan tertib, aman dan nyaman. Jadi harus bagaimana? Kalau sudah ditempel, ya. Ih, jangan begitu sama teman. Ayo, kalau sudah boleh ditempelin ke depan. Harus saling apa atau tidak boleh apa atau bagaimana, sama Bapak Ibu deh. Singkat aja ya kata-katanya. Paling 2-3 kata, nggak usah banyak-banyak, nggak usah. Aku lebih panjang. Ayo. Ayo, gas. Maaf ya, Yaya dan Yaya selalu Oh, itu mah nggak pada yakin ketahuan.
konten pelajaran bahasa Inggris. Oh iya itu konten atau di online itu siapa nih konten? Online. Konten tuh. Ya, karena saya mengajar kelas rendah. Ya, apa hubungannya? Jangan apa-apa ke kantor itu. Sama juga Ini udah kayak KPG, begini. ayo Pak. Begini, udah kayak KPG. Kamu mana biar foto. Berjaga bahasa Islam. Katanya, Iya Pak, ada Pak Muslim. biasa kok paling pendek. Nanti ini bisa dipraktekkan di kelas kita ya. Untuk Bapak Ibu guru bisa kok, ini gampang dipraktekannya. Bisa menjadi aksi nyata nanti. Nyontek dong, nyontek. Ih, telat banget bapak-bapak. Ya Allah. Aku nyontek dong. Apa-apa dikit aja Pak. Enggak ditempelin aja udah nempel kok. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan. Ini beneran ini. Ini kan itu kamu ya Allah ya Iya, ada jelasannya. Sekarang kita akan menyeleksi ya. Jadi untuk keyakinan kelas yang misalnya ada yang sama, ini bisa kita seleksi karena nanti kan pasti Bapak Ibu guru di kelasnya kan banyak siswanya tuh. Ada dari jumlah siswa 25 sampai 30. Pasti banyak banget keyakinan kelas yang sudah mereka tulis. Nah, sekarang kita seleksi ya. Misalnya yang pertama, jam 7 tepat sudah ada di dalam kelas. Kira-kira bisa? Kira-kira kebanyakan tidak kata-katanya? Nah, kalau diubah menjadi kata yang positif apa? Nah, bisa ini nanti tepat waktu, yang ini ya, bisa. Selanjutnya, saling berempati, saling terbuka, katanya. Sudah pas kata-katanya saling berempati, saling terbuka. Ini yang terbuka apanya nih? Bisa nih saling berempati, bisa ya. Kita tempel. Selanjutnya harus bisa mengantri. Mengantri itu berarti lebih ke sifat disiplin, bisa. Selanjutnya harus jujur, tidak boleh buang sampah di kelas. Harus jujur, berarti di sini ada bisa jujur. Kalau tidak boleh buang sampah di kelas berarti ya menjaga kebersihan. Jadi kita yang mengubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif ya. Selanjutnya angkat tangan jika ingin bicara. Kira-kira apa? Angkat tangan jika ingin bicara. Berani bisa. Selanjutnya on time. Kira-kira kalau on time iya. Disiplin, bisa disiplin waktu ya. Kemudian menjaga sikap dan lisan. Kira-kira apa? Menjaga iya, sopan santun. Kemudian sholat duha tidak boleh bercanda. Religius bisa. Jadi nanti kata-kata kita ubah sendiri Bapak Ibu ya. Ini karakteristik. Karakteristik berarti berkarakter, maksudnya mungkin ya berkarakter anaknya. Luas akhlak. Iya, maksudnya berkarakter. Ya udah ya, berkarakter mungkin ya. Iya, terima kasih Panas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kira ya religiusnya bisa, kedisiplin juga bisa. Jadi kalau misalnya kata dari anak-anak ada yang panjang,
Ya, seperti itu. Oh ya, satu lagi, rapikan buku sesudah belajar. Berarti apa? Disiplin, kerapian. Berarti disiplin, kerapihan. Iya, bisa. Berarti yang namanya keyakinan kelas ini, kalau misalnya anak, jadi anak sendiri, ibu, keyakinan kelas kita nih ada yang kurang, mau ditambah silahkan. Jadi anak sendiri nanti yang membuat keyakinan kelas mereka, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti sama Bapak Ibu membuat tanda tangan kesepakatan dengan murid. Kalau kelas 1 kan belum bisa ya, kelas 1 bisa pakai cat. Oh, iya. Jadi ininya ketinta, nanti sama kelas 1 tempel di sini. Ya, kalau kelas tinggi kan sudah pada bisa ya. Nah, itu bisa dengan tanda tangan kesepakatan kelas. Kalau ada yang melanggar gimana? Yang tadi tuh harus Bikin konsekuensinya tidak? Nah, Bikin konsekuensinya. iya, makanya itu bentar. Tadi kan ada yang ada hukuman, ada konsekuensi atau restitusi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan berarti harus ada ada restitusi. Tadi ini sudah. Nah, lanjutlah. Tadi kan keyakinan kelas sudah kita buat, tapi ternyata masih ada anak yang melakukan kesalahan misalnya di kelas ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saat anak melakukan kesalahan, di sini kita harus punya prinsip, yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, misalnya kata-kata yang kita ucapkan ke murid nih, biar murid kita tuh nggak takut, biar murid kita tuh nggak nggak merasa bersalah banget. Misalnya, kadang ada kan ya murid kita panggil langsung menangis, padahal sama kita belum ditanya apa-apa. Ya, jadi di sini hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat dia tenang dulu, nyaman dulu dekat dengan kita. Ya, misalnya nih kata-katanya, berbuat salah itu wajar kok. Atau misalnya, tidak semua manusia itu sempurna. Atau misalnya, Bapak dan Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Atau misalnya, Bapak dan Ibu guru tidak mau mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak kok merasa seperti itu. Ya. Kemudian, Tapi kalau misalkan kesalahan yang sama, ulang-ulang ya. terus. Belum, bentar. Baru kenal ya? Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini pertanyaan yang bisa kita ajukan ke murid adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita mulai mencari tahu alasan kenapa murid kita seperti itu, ya. Kemudian atau misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini kan. Nah, jadi murid sama kita diberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau misalnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, mulailah kita di sini menanyakan keyakinan kepada murid kita. Misalnya pertanyaan seperti ini: apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi ada pertanyaan dari Bu Mega. Bagaimana kalau misalnya kesalahan tersebut terus berulang-ulang dilakukan? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya segitiga restitusi itu hanya sebagai sebagai salah satu cara
cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau misalnya masalahnya memang berat atau misalnya kesalahannya memang butuh yang namanya konsekuensi, nah berarti memang di sana harus ada tingkat, ibaratnya tingkat konsekuensi yang semakin, kalau misalnya terus diulang ya, berarti kita sebagai guru harus bisa memberikan konsekuensi kepada anak tersebut, ya. Kemudian yang namanya pelanggaran, yang pertama diselesaikan dulu dengan restitusi. Kan di sana kita nanti bertanya ke murid, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Kan nanti murid menjawab, ternyata dilakukan lagi. Nah, silakan Bu Ega bernegosiasi lagi dengan murid kedepannya mau gimana kalau dia masih melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini ada contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi contoh sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi anak di sini menemukan masalahnya sendiri, kemudian anak juga menemukan solusi bagaimana cara memecahkan masalah yang sudah dia buat. Nah, sekarang kita sampailah di penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan workshop combo Posmai jualan kita pada hari ini. Nanti link absen akan saya share di grup, silakan nanti Bapak Ibu isi. Oh iya, mohon nanti mengisinya hati-hati karena hanya ada satu kali kesempatan saat mengisi absen. Isi nama, kemudian isi sekolah, kemudian isi ininya sebagai apa dalam acara ini, berarti sebagai peserta. Kemudian alamat emailnya jangan lupa, alamat emailnya harus yang betul karena nanti sertifikat akan langsung masuk ke email Bapak Ibu guru, ya. Baik, akhirnya saya Dini Indriani CGP angkatan 10 memohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan yang saya lakukan merupakan kesalahan dari diri saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Boleh. Ini
Harusnya ditutup. Apa bedanya Keyakinan udah ditutup. kesepakatan kelas? Udah sekarang mah ganti Gimana, Bunda? sekolah. Apa bedanya Ganti kesepakatan sama ganti. keyakinan kelas? Tadi udah. Jadi kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri muridnya sendiri. Jadi dia sadar sendiri. Kalau kesepakatan biasanya ada pengaruh dari gurunya. Jadi kalau murid misalnya melakukan kesalahan, biasanya ada konsekuensi, ada hukumannya, ada gitu. Jadi kalau kesepakatan itu biasanya ada sejenis mirip-mirip hukuman ya. Kita kan kesepakatan juga menyepakati dengan murid juga kan dengan dia. Tapi ada aturannya yang mengikat mereka, ada aturan itu bedanya. Kalau keyakinan itu enggak ada. Jadi muncul atau lahir dari dalam diri muridnya sendiri. Coba ini udah datang belum? Gosok lele. Ayo linknya isi dulu. Linknya ada di grup ibu. Namanya biar bagus di ini ya. Jadi kalau hurufnya pertama huruf kapital kesannya kecil. Ya. Iblis dalam masalah kesannya kecil. Gelar, gelar kan? Nggak pakai gelar. Boleh pakai gelar. Oh, depannya pakai yang besar. Iya, kesannya kecil. Sebelum ditutup linknya. Jangan tutup, ih. Linknya terbatas sampai jam 12 lebih 10 nanti. Masanya data bisa diambil dari Maiga. Pesertanya banyak ya? Nama-nama itu boleh nggak bertukar di sertifikatnya gitu? Sama suami kan boleh di sertifikat Nggak nggak? ada sebenarnya, nggak ada yang request itu. Jadi itu sudah bisa, linknya bisa disebarkan ke teman-teman kita, guru-guru yang lain bisa. Emailnya harus betul ya, karena nanti otomatis langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Bisa nggak? Sudah? Iya, saya harus sebagai narasumber ya. Kalau teman panitia sertifikatnya bebas nggak? Ini JP-nya udah ada di bawah. Oh iya, itu harusnya kan 2 hari, cuma dipersingkat. Nggak boleh. Apa ada? Apa kau tugasnya 2 kali ya? Tapi ada tugasnya. Kalau yang kedua tuh ada tugasnya nggak Ya, apa-apa. yang penting ada konsumsi. Berat kalau udah muncul kata itu konsumsi. Bayaran kita murah banget ya. Coba lihat di emailnya. Buka emailnya. Udah Belum ada notif. Jangan sampai salah ya. Emailnya masuk ada kesempatan. Iya, cari di kotak masuk. Ini pakai email. Ya yang HP punya ini lagi nih yang ada diketik lagi di bawah. Wow. Download. Iya ada nih. Ada. Gila, hebat banget, euy. Iya. Coba dilihat dulu nggak datanya. Nah, Besok ini lagi. Ini bagi kayak kinerja PMM. bisa. Besok ya. Pakai SD atau PSD? Tapi kalau kita bikin kombalnya rajin. Ini baru sedikit lagi ya di kombal. Sampai 8 kali. Berarti ya nanti mah Yayat ah. Panas foto dulu. Ayo fotonya. Ini nyalain dulu biar kelihatan ada gituannya. Gituan apa? Kan nggak ada banner. Iya. Ya Allah tis, si Ariel tis ya. 5 dari penggalan syair lagu ini adalah balonku ada 5. Jawabnya bocor ada salah itu. Ada 5 nya ya. Iya.
Iya, lihat. Ini. Wah. Masang begini. Ayo tuh yuk. Yuk, Kemon, cepetan. Itu bakso udah di perjalanan nanti. Sponsornya lagu titis. Panas enggak panas? Ini omong. Sambil tunggu bakso yuk, tolongin dulu harus kotor. Yuk foto dulu terus pindahin dulu. Laki-laki, makan suami itu pindahin barang. Iya, so. Ya udah foto dulu. Iya. Udah meja. Bedanya menyusul. Foto. Banyak. Pak De, Mayan ayo. Pembicaraan mah di tengah. Oh iya. Pengawat. Ayo duduk pengawas. Pengawatnya 2. 3 nama bandala 1. Lagi bandala 2. Ini balapan ya. Mana ceritanya ini? Sini dia. Balapan tadi. Ya udah itu. Majuan nih, majuan. Majuan. Nah, ini yang ini. Apa menyamping biar Oh, ini udah mau digeser di bibirku sono. Bu Nini sini ngapain? Ya udah biarin ya. Dia silo tahu Budin. Sini ya biar muat. 105. Ya Allah, berhenti. Astagfirullah. Gimana? Kanan diri. Ganti. Ayo bebas. Yes. Enggak tuh udah. Udah. Bohong. Ingat ya, ini kata siapa nama tadi? Makasih ya, Bapak Ibu guru ya. Iya. Tidak hilang. Nanti gantian ya, guru penggeraknya ya. Guru agama mah beda loh keyakinannya. Sholat duha tidak boleh bercanda. Gimana ya? Nah, jangan dibalik nih, ujung 11 ya. Kerja jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Mungkin kalian baru tahu nih, apa sih itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Ya, kira-kira apa itu? Tentang apa? Tentang? Tentang peraturan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat. Jadi yang membuatnya kalian sendiri ya, bukan ibu yang membuatnya, tapi kalian sendiri. Misalnya, nanti kalian menuliskan di kelas itu harus misalnya saling menghargai. Nah, berarti itu salah satu keyakinan kelas dari kalian. Kemudian saling menghormati. Misalnya ya, nanti kalian akan ibu berikan sebuah kertas, silakan nanti kalian isi. Keyakinan kelas yang harus ada di kelas 6B itu apa? Ya, nanti kalian akan diberikan kertas ini, nanti tolong tulis di kertas ini, ya. Sudah nggak?
menghargai dan menghormati, saling satu kelas kita harus saling menghormati. Nah, ini berarti sama ke sini. Kemudian kita saling menghargai dan menghormati juga sama. Menjaga lingkungan sekolah, nah ini bisa. Kemudian saling pemaaf sesama teman, bisa sini ya. Saling toleransi, oke bisa. Kemudian harus saling menjaga guru walau kalau tidak baik. Tidak tekan
membuat teman-teman kelas sangat menyenangkan dan sangat penting untuk menjaga tata tertib kelas kita. Nama saya Nadila Syafira, saya dari kelas 1B. Saya saat membuat kreatif kelas sangat bahagia karena kreatif kelas sangat penting untuk menjaga ketertiban kelas. Nama saya Dina Radia dari kelas 6B. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas sangat bersemangat karena menurut saya dalam pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kedisiplinan bagi teman-teman kelas.